Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Tuhan baik semua. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memimpin kita sekali dalam doa. Mari kita berdoa. Ya. Silakan dibuka buku paketnya. Pada bagian keempat itu dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Halaman 36. Oh ya. Sudah? Oke. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ini Kenapa ini tidak hadir? sakit. Oh iya. Nanti untuk materinya disampaikan kepada temannya ya, supaya tidak ketinggalan. Di sini gua akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti iman dan pengharapan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dari dampak hidup beriman dan pengharapan. Yang ketiga, siswa mampu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan dalam hal beriman, berpengharapan dalam sebuah cerita yang ada dalam buku siswa mengenai tokoh Alkitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Yang terakhir, siswa mampu mengambil sikap orang beriman, berpengharapan menurut Alkitab dengan praktik kehidupan siswa. Oke, di sini Ibu mau bertanya kepada Jadi, apakah kamu dapat menjelaskan menurut pikiran dan pemahaman atau pengalaman kamu apa itu iman dan apa itu pengharapan? Baik, saya akan mencoba menjelaskan apa itu iman dan apa itu pengharapan. Iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Iman selalu berkaitan dengan kepercayaan, yaitu kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Pengharapan tidak lepas dari iman kepada Tuhan. Iman membagikan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tanpa iman maka tidak akan bisa mempunyai harapan. Terima kasih Jadi. Utama untuk teman-teman Jadi. Ya, betul yang dikatakan oleh teman kalian Jadi bahwa iman itu adalah berpegang teguh pada hal yang kita yakini, suatu hal yang dapat kita percaya atau dapat kita andalkan. Itu juga dengan pengharapan. Pengharapan itu sendiri tidak terlepas dari iman kita kepada Tuhan. Oke. Di sini Ibu mau bertanya lagi kepada Jadi, bagaimana iman dan pengharapan itu dapat bertumbuh? Jadi iman dan pengharapan itu dapat bertumbuh ketika kita dengan berdoa bersungguh-sungguh, beribadah dengan tekun, dan membaca Alkitab dengan puji Tuhan, pasti kita akan bertumbuh dalam iman kita. Baik, terima kasih. Utama untuk teman-teman kalian. Oke. Di sini Ibu mau bertanya lagi kepada kalian, siapakah tokoh dalam Alkitab yang dapat kalian teladani ketika membahas mengenai iman dan pengharapan? Siapa yang bisa menjawab? Baik, silakan Jadi pertanyaannya, siapakah tokoh dalam Alkitab yang dapat kamu teladani ketika membahas mengenai iman dan pengharapan? Nabi Yeremia. Iya benar. Apa yang bisa kamu teladani dari Nabi Yeremia? Karena dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Ya benar. Betul sekali yang dikatakan oleh Jadi. Yang artinya di sini orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan, sebab Dialah Bapa kita pencipta, pemelihara dan penyelamat kita. Oke. Di sini aku minta satu orang membacakan ayat Alkitab dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ke-17.
Baik, silakan Jaya. Yang berikut yaitu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya dalam hati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah yang itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah dulunya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya dalam hati. Baik, terima kasih kepada Jaya. Di sini yang dimaksud dari iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah hati. Maksudnya adalah iman tanpa perbuatan baik adalah iman yang kosong atau iman yang mati, ibaratkan jiwa atau tubuh tanpa jiwa. Dan di sini contoh dari sikap hidup yang beriman dan berpengharapan itu sendiri adalah yaitu contoh sikap orang yang beriman adalah rela berkorban, mau mengampuni sesama, bertobat, taat dan pada segala perintahnya, menjauhi semua larangannya, mengasihi sesama seperti mencintai diri sendiri. Dan untuk contoh sikap orang yang berpengharapan adalah selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar, tekun dan berdaya juang tinggi, sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan, dan yang terakhir berserah kepada kehendak Tuhan. Sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, di sini Ibu minta kalian membuat doa permohonan supaya Allah membimbing dalam hidup beriman dan berpengharapan. Silakan dikerjakan. Sudah? Baik, kalau begitu silakan nanti dikumpulkan di atas meja Ibu ya. Ya, materi kita sudah selesai. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, silakan. Jadi mengenai materi kita hari ini tentang iman dan harapan, di mana iman dan harapan ini adalah satu yang berkaitan, yaitu di mana iman itu adalah suatu keyakinan kita pada Kristus, dan juga pengharapan ini adalah didasarkan dengan iman juga, karena melalui iman apa saja pengharapan kita dapat tercapai. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Utang mengambil. Oke, semoga dan semua sudah mengerti dan sudah paham ya materi kita hari ini. Dan sekarang Ibu mau memberi kalian PR. Dan PR-nya silahkan ditulis di kertas masing-masing dan dikumpulkan di depan ya. Soalnya ada dua. Yang pertama, apa arti beriman dan berpengharapan? Dan yang kedua, berilah contoh tokoh Alkitab yang menjadi panutan dari dampak hidup beriman dan berpengharapan. Baik, pembelajaran kita